Konnichiwa minasang. Halo. Hari ini kita lakuin podcast lagi bareng teman kita di Australia. Kita akan bahas mengenai seputar Australia, gimana ke Australia dan sebagainya gitu. Baik itu masuk biaya dan apa aja yang dibutuhin. So, sebelum masuk ke topik pertama, kita kenalin dulu dengan narasumber kita atau teman podcast kita hari ini. By the way, apa nama YouTube ini udah keganti ya jadi Lebah Pekerja. Wah, Oke, jangan lupa komen, like, subscribe. Oke, first boleh kenalan dulu mungkin sama kakaknya. Namanya siapa nih? Dari mana asalnya? perkenalan. Umur? Oke, jadi ya teman-teman, bagus collecting ya. Jadi saya Fauzan, asal dari Kota Palopo, eh, usia 25 tahun, baru-baru saja seminggu, bukan seminggu ya, beberapa hari kemarin. Saya temannya Andri, sama-sama menempuh pendidikan kemarin di Makassar. Dan sekarang sebagai working holiday visa holder di Australia. Oke, itu aja. Oke, masih single nggak sama atau udah ada pasangan? Oh, ini emang konsepnya sampai ke privacy begitu ditanya kah? Iya dong. Sorry Ada nih maksudnya rambut saya. uh, mau mau jawab atau enggak? Skip aja. Sorry, rambut saya berantakan ini karena tukang barberku lagi di Jepang. Aduh, Sorry, sorry, sorry. Let's see. Mari kita ketemu nanti tahun depan lah kalau iya, bisa ada kesempatan kan. iya, O- status, Oke, tadi status, kan eh status single. wah, oke masih single lah. Mungkin karena pilihan ya. Oke, tadi kan udah perkenalan singkat ya. Kita ke selanjutnya mungkin nanya aja. Sekarang di Australia sudah berapa lama, Bro? Ya kita panggil nyantai aja. Oke, jadi eh, di Australia itu hitungannya sudah berapa ya? Setahun 2 bulan. Karena saya datang 2023 Maret tanggal 23 kalau tidak, ya kalau tidak salah tanggal 23 Maret. Sekarang bulan Juli. Berarti Maret, April, Mei. Bukan Maret, sorry sorry. Mei. Saya datang Mei tahun lalu. Mei, Juni, Juli. Ya, setahun 2 bulan ya. Mei Sudah setahun tahun. 2 bulan. Oke. Jadi sudah lumayan lah tabungannya. Wah, Oke, langsung di berarti langsung di tabungan. iya, maksudnya ada lah mungkin. Karena kan kita tahunya tuh eh, Australia dengan gajinya yang tinggi banget ya, salah satu tertinggi lah mungkin dibanding negara-negara lain. Mhm. Oke, selanjutnya kita ke prosesnya ke Australia tuh butuh waktu lama nggak? Maksudnya ke Australia. Dulunya eh, berapa lama dari pertama ngurus sampai selesai lah, Oke. sampai berangkat. Oke, jadi mungkin bisa saya ceritakan lebih dulu kayak backgroundnya ya, kenapa saya ambil HP begitu. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Jadi Alasannya dulu tuh. itu, dulu teman-teman, saya tahu program WHV itu tahun 2019 kalau tidak salah ya. 2019 itu dari senior, dia alumni Universitas Islam Negeri Makassar, UINAM. Pada saat itu dia bikin ini, kita lagi bikin live live IG, live IG sharing. Jadi dia cerita tentang working holiday visa. Posisinya di situ kan saya masih semester berapa itu berarti? 2019. Masih masih dalam proses kuliah lah. Jadi belum terlalu ngeh sama WHV. Sudah tahu WHV itu apa. Cuma interest untuk ke situ tuh belum ya. Nah, dulu saya justru interestnya lebih ke eh,
melanjutkan studi dengan beasiswa S2. Makanya Iya. semenjak semenjak maba lah, Andri tahu bagaimana kita dulu di Iya. Parahik ini digodok di kader bahasa Inggrisnya, bagaimana supaya mindset kita bahwa bahasa Inggris ini adalah jembatan untuk peluang yang lebih besar. Jadi kita belajar yang bahasa Inggris. Nah, sering waktu berjalan, lulus tahun 2021. Nah, di sini kita terjun ke dunia kesarjanaan ya, Andrea, Iya, iya. menghadapi Ya, realita. maksudnya lulus lulus kuliah lah. Lulus kuliah. Nah, di sini kita Hmm, menghadapi realita kan. Teman-teman sudah realitanya. berpencar. Yang kemarin ada yang ambis beasiswa bareng, ternyata pisah-pisah sekarang kan setelah lulus itu. Nah, saya juga sempat merasakan yang namanya kerja, suka dukanya dengan penghasilannya di Indonesia bagaimana seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah lulus kuliah, saya beranikan diri ambil IELTS. IELTS itu salah satu standar tes bahasa Inggris. Kalau teman-teman belum tahu ya, IELTS ini digunakan untuk pendaftaran beasiswa. Awalnya kan saya niatnya beasiswa. Jadi saya tes IELTS pertama itu 2023. Modal 3 juta yang saya kumpulkan sendiri. Dan Nah, di tes pertama, di tes pertama itu saya dapat 6,0. wah, lumayan tuh. 6,0. Tinggi banget. Lumayan, cuma untuk beasiswa belum belum kan. Belum dapat. Iya. Standarnya 6,5. 6,5. Setelah itu ya saya, ya walaupun dengan berkecil hati, uang 3 juta istilahnya melayang ya karena tidak sampai target. Jadi saya kembalilah kumpul duit lagi sambil kerja. Nah, setelah itu saya sempat tes IELTS kedua, Wow. dan dapat 6,5. Iya, Itu iya, ada iya. ada apa namanya? Ada backingnya, ada yang sponsor begitu kan. Tapi Iya, iya. 6,5 ini tidak saya gunakan. Setelah memikirkan ulang step-stepnya dan merasakan realita, ternyata kerja di Indonesia seperti ini, apalagi sebagai tenaga pendidik SPD, Iya. saya mengajar kan, mengajar. Ternyata wah, lumayan struggle ya kita di Indonesia cari duit. Berarti Nah, alasannya juga itu mau ke Australia tuh maksudnya nggak tidak menggunakan itu 6,5 karena walaupun selesai S2 tuh nanti balik ke Indonesia gajinya gitu-gitu aja juga kan. Bukannya pikir gitu. eh, bukan begitu Andri. Nah, setelah fase itu kan saya sudah Iya, merasakan iya. kerja. Terus ada momen saya berkontemplasi seperti itu, melihat, Ah, membandingkan kalau kita langsung apa namanya mengejar S2. Di situ juga muncul kegalauanku tentang S2. Benarkah saya ini benar-benar mau untuk S2? Benarkah iya, iya. S2 yang saya butuhkan untuk kondisiku saat ini? Dan apa sebenarnya bidang keilmuan sama kontribusi keilmuanku di S2 yang mau ku kejar? Dan saya masih Betul. abu-abu. Saya masih Ah, abu-abu di situ. Walaupun sudah punya ini kan, IELTS 6,5, tapi purpose atau inti studiku itu belum belum jelas, masih abu-abu. Itu saya dapat dapat momen inilah, momen galau sebenarnya, momen galau. iya, iya, iya. Nah, di satu sisi saya sudah memasuki fase harus bukan harus mandiri, mulai memandirikan diri kan, kita belajar cari uang sendiri seperti itu. Betul. Sudah rasa beratnya cari, bukan beratnya, sudah dirasa bagaimana yang namanya cari uang. Nah, disitulah Perlunya uang juga. perlunya uang ya kan. Apalagi kalau misalnya beasiswa tidak dapat dapat kan, otomatis kita kalau mau lanjut kuliah pakai biaya sendiri. Nah, Betul. di momen-momen itu saya bersentuhan kembali dengan WHV melalui Iya, iya. perantara temanku, teman komunitasku, dia mau daftar WHV, dia mau war SD WHV ya. Iya, Dia iya. pinjam laptopku, dia bilang, "Eh, saya mau pinjam laptopnya Fauzan untuk war SD WHV." Oh, di situ saya ingat lagi, oh iya ya, ada yang dibilang WHV, namanya WHV. Saya pinjamkan, tolong, tolong. Ternyata 2 bulan ke depan dia sudah berangkat ke Australia.
Dia Wow, bilang, 2 bulan ke ah, depan setelah war itu. ya 2 bulan atau 3 bulan. Dia bilang, eh, terima kasih bantuannya. Nanti kalau kamu mau WHV, seumpama mau WHV hubungi saya saja. Nah, setelah memikirkan dengan baik, mempertimbangkan dengan baik, nah ternyata saya mengambil keputusan untuk menunda dulu cita-cita untuk S2 dan Iya, iya. mengambil kesempatan untuk working holiday visa dulu. Oh, berarti sebenarnya sekarang ini masih di untuk ke Australia tuh mencari kepastian diri yang dipertanyakan itu di kepala, yang Iya, mengenai betul. Mm-mm. yang mengenai fokusnya harus gimana, maunya emang gimana. Jadi bukan semata untuk ngejar beasiswa doang dong, Betul, bukan betul, iya. semata untuk apa lanjut S2. Kan Iya, kebanyakan emang gitu ya. Iya sih, sepakat. Kayaknya kita juga saya tidak, sepemikiran. saya tidak mau mengeneralisir kebanyakan seperti itu. Mungkin, tapi mostly menurutku pribadi perspektif yang salah kalau kayak kita mau langsung lanjut saja, lanjut lanjut lanjut, lanjut tanpa ada purpose yang jelas seperti itu. Karena biaya Sepakat. S2 sendiri itu bukan bukan biaya yang murah, bukan biaya yang murah tuh. Jadi mending kita lanjut ketika benar-benar siap dengan apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita dalami dengan bidang keilmuan di strata 2. Di banyak yang sebenarnya awal-awal saya ambil BHV itu banyak yang sayangkan juga. Kenapa? Kenapa tidak konsisten cari beasiswa? Ya saya anggap ya nanti saya punya something Betul, to solve betul. first, karena cuma kita yang tahu keadaan kita kan yang bagaimana, Iya, ya. Tiap orang apa ada yang mau masalahnya dilakukan. sendiri, betul. Hmm, Iya, iya, iya iya, juga seperti ya. itulah Kalau kita fokus journey. sama sa- Mm. kalau fokus sama omongannya orang itu kadang masalah kita tidak selesai sebenarnya, malahan bertambah masalah. Nah, betul. Menurutku juga. Itu juga poin yang kupertanyakan sama diriku sebenarnya, kayak saya ini mau S2 karena kemauanku sendiri atau karena lingkunganku yang pengaruhi ke kayak ayo S2 di luar negeri, ayo begini 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 begini. Jadi kayak ask your true self dulu, tanyakan ke diri kita sendiri kayak benar ini langkah yang mau kuambil, ada loh langkah lain. Kalau memang kamu merasa langkahmu itu bukan kamu ambil karena dirimu sendiri, tapi karena pengaruh bisikan-bisikan orang lain, janganlah. Karena at the end, ketika kita menjalani itu, diri kita sendiri yang menjalani. Mereka cuma bisa mengomentari, bisa beropini. Tuh, kalau kita kesusahan, mereka tidak bantu. Betul, saya setuju banget dan mungkin kita tahu bersama ya, mungkin berdua tahu ya, banyak pihak yang cuman mau mengambil kesempatan ketika kita mendapat keberhasilan tanpa tahu pengorbanan kita, struggle kita, dan juga itu salah satu alasanku kenapa saya pilih Jepang dibanding ke Australia. Walaupun even itu ada kesempatan untuk ke Australia, menurutku ada. Sisa saya tidak mau memilih karena terlalu banyak bisikan yang menyuruh ke sana, sehingga kayaknya something wrong. Kayaknya kalau memang saya pilih itu bukan karena because of me, because of Hmm, other people. Jadi ya, salah satu alasanku kenapa pilih Jepang mungkin. Oke, jadi itu backgroundnya kenapa ambil WHP kayak. Wah, iya. panjang banget. Tapi nanti kalau misal balik balik ke Indo, rencana balik Hmm. ada nggak untuk dalam jangka waktu dekat atau masih lama? Balik dalam artian apa ini? Balik untuk menetap ke Indo lagi atau balik sementara atau bagaimana? It depends sih, maunya gimana? Maksudnya yang lu bayangin sekarang kayak kepikiran mau tinggal dalam waktu dekat nih mau cuman balik jalan-jalan atau kayaknya I want to mau melanjutkan pendidikan gitu. Oh, oh ya, dalam waktu dekat saya rencana mau pulang dulu karena udah setahun ya. Rasanya sudah rindu Coto Makassar. Betul. Ya, Tapi pulang untuk pulang sementara untuk doang tuh. iya pulang untuk holiday aja sama ketemu orang tua lah. Udah setahun. Berarti bakal balik lagi dong setelah balik. Iya, iya. Oke, oke, paham sih paham. Jadi nanti ada rencana lanjut S2 nggak untuk keluar?
atau di dalam setelah negeri aja? setelah working holiday ya. Iya, Ya, setelah working holiday, planning saya adalah lanjut lanjut kuliah, lanjutkan pendidikan. Adapun kalau itu di luar maupun dalam negeri, mungkin masih pertimbangan ya. Sebenarnya dilemanya bidangku adalah di luar negeri tidak perlu ke luar negeri untuk mengkaji. Di dalam negeri pun betul. bisa. Tapi ya nanti Wah, kita lihat kalau memang ada kesempatan ke luar negeri, why not? kenapa nggak coba di bidang di apa di negara Arab gitu Timur Timur? Masalahnya Supaya masalahnya basic lebih merata. basic basic bahasa Arab yang kurang. Kalau kita kalau kita mengkaji ini kan mengkaji ke timur, dia kan mostly pengantarnya pakai bahasa Arab. Nah, itu yang agak susah. Kalau ke barat mungkin saya lebih senang kan dengan bahasa Inggris yang alhamdulillah Oh sudah kita yes, jalani kan. iya betul sih. I- Wow, nggak sumpah eh, nggak hmm? nyangka sih ternyata modal IELTS itu berat juga ya. Tapi lu bisa dapat 6,5. Keren. Iya. Itu mungkin prosesnya lama juga kan orang nggak tahu yang di belakangnya gimana. Ah, Hmm. BTW, hmm, so far selama setahun di Australia gimana kehidupan kayak culture shock enggak atau kayak beda sekali kehidupan sama di Indonesia lah? Oke, kalau culture shock mungkin secara kultur, bahasa dan suhu suhu ya, musim-musim maksud saya. Ya kita tahulah di Indonesia kan kita cuma dua musim kan. Kalau bukan musim panas, musim hujan. Iya betul betul. Kalau di luar negeri ada summer, winter, eh, apa lagi? Spring. Spring. Nah, kayak gitu. Berapa musim di Nah, situ di Australia? empat musim juga sebenarnya, cuma untuk di daerah-daerah tertentu dia kalau kayak winter nih tidak ada salju. Misalnya kayak di Sydney sama di tempatku yang sekarang dia tidak ada salju. Cuma di tempat-tempat lain kayak di daerah-daerah khusus itu dia ada kok saljunya. Oke Beda ya, deh. kalau sama Berarti Jepang kayaknya satu satu Jepang punya salju ya kayaknya. sama sih kurang lebih sama. Salju pun Oh, udah semua tempat tidak di semua Jepang regional. kena. Iya. Hmm. Dan waktunya beda-beda. Hmm. Oke. Selanjutnya kayak eh tahapan tahapan singkatnya ke Australia bagaimana? Kayak apa yang mesti disiapin Kalau tahapan ya, untuk PHV? hmm, tahapannya adalah ya kan kalau teman-teman pernah pantengin ini kan IG-nya direktorat apa istilahnya Dijen Imigrasi di Instagramnya itu dia Mm-mm. pernah mengupload konten tentang berkas persyaratan. Berkas persyaratannya itu seingat saya yang pertama itu sertifikat IELTS. Itu sesuatu yang Yang wajib kayaknya deh. ya ya itu wajib. Itu sertifikat IELTS dibuktikan dengan skor 4,5 overall 4,5. Jadi itu standar standar berbahasa teman-teman minimal IELTS dapat 4,5. Kayaknya itu bisa Ini nggak bisa didapat itu yang 4,5 untuk pemula yang bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu. bisa bisa 4,5 itu standar. Itu pun IELTS kan terbagi dua. Ada akademik sama Iya. general. Jadi menurut pengalaman teman-temanku yang ambil general, dia bilang itu lebih mudah. Untuk mendapatkan 4,5 itu bisa. As long as like kalau kita bisa udah basic conversation, sudah bisa basic writing, kayak menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu, menulis surat, itu sudah bisa dapat 4,5. Nah itu juga Hmm. kayak apa ya, kalau ditanya berkas-berkas atau persiapan apa saja, saya selalu bilang ini dulu, pasti IELTS dulu. Karena kuncinya saya rasa, bukan kunci ya, kayak
berkas yang paling susah disiapkan pertama itu sertifikat bahasa Inggris kan. Karena tidak semua orang punya preparation bahasa Inggris kayak kita misalnya dari kuliah atau dari SMA, SMA, SMP. Di IELTS dulu. Terus setelah IELTS itu kita punya SKCK. Betul SKCK betul. dari Polda terdekat. Jadi Kira-kira saya orang bertato bertindik bisa nggak ke Australia? Kayak misal kita bisa punya bisa tato atau telinga, bisa. bisa bisa. Wah, Karena itu yang tapi penting tidak tidak yang penting tidak mempunyai catatan kriminalitas selama di Indo. Kan ada kalau SKCK kan. PHP-in orang tuh masuk kejahatan ya? Wah, itu kejahatan Anda itu. Ah, kayaknya kita semua pernah PHP-in orang, cuman nggak sadar deh. Kayaknya. Iya, setahu aku bisa kok karena temanku ada yang bertato kok dari Indo terus dia ke sini. Hmm. Bisa. SKCK terus apa tuh? SKCK dari Polda. Saya kemarin di Polda Makassar, tapi karena bukan warga Makassar kita minta dulu pengantar dari Polres kota asal. Terus nanti dapat pengantar baru ke Polda buat ini buat SKCK-nya. Terus bahasa Inggris SKCK, terus ijazah yang sudah Hmm. ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Ijazah tidak ada minimal IPK teman-teman. Jadi tenang-tenang. Ada yang nanya biasa. Tapi harus S1 gitu, harus Nah, berpendidikan. ijazah ini minimal D3 dan S1. Jadi D3 minimal S1 bisa S2 juga ada yang lampirkan. Intinya ijazah S1 D3 atau S1. Ada juga yang sudah S2 Ah, tapi ambil program. BTW, itu jenis pekerjaan secara umum di Australia apa ya? Saya juga belum tahu sih. Kalau secara umum hampir semua bidang sih di sini. Hampir semua bidang kecuali mungkin kalau teman-teman berekspektasinya kayak pekerjaan kantoran ya. Pekerjaan kantoran kan butuh certified khusus mungkin atau pendidikan khusus sendiri. Cuma kalau istilahnya pekerjaan umum ya kayak di Indo misalnya kayak pegawai supermarket, barista dan di bidang-bidang yang kayak seperti itu banyak di sini. Oke oke. Kayaknya menarik nih. Saya kepikiran yang tadi 6,5. Tapi lebih memilih untuk bekerja dulu di sana. 6,5 itu standar saya untuk kampus kan cuma 4,5 standar Iya, untuk iya. teman-teman kalau mendaftarkan ini. Terus keuntungan keuntungan lain kalau misal kita WHP di Australia gimana ya? Misal gajinya kah gede kah, atau dapat privilege lain? Keuntungan keuntungan menurutku ya selain itu ya selain namanya penghasilan menurutku keuntungannya adalah kita bisa berada di lingkungan yang lebih plural lebih beragam karena Australia sendiri Hmm. nih banyak didatangi oleh warga negara asing ya baik itu sesama pemegang working holiday visa atau student. Jadi kita ramai, ada yang dari Amerika Latin, ada yang dari Prancis, ada yang dari Belanda, Jerman, Korea, Jepang malah. Anak-anak Jepang. muda Jepang Iya ke sih. sini, anak-anak muda Wah, Indonesia ke Jepang. betul betul. Sepakat sih, sepakat. Banyak banyak yang saya temani ngobrol juga orang Jepang katanya mau ke Australia karena gajinya yang Hmm, tinggi banget. So, hmm, mereka ya, tanya ke saya, kenapa ke Jepang? Kenapa nggak ke Australia? Because I have to there is something to do here, yang kayak ada yang hmm, lebih menarik di sini yang saya cari. Mungkin ya, orientasiku mungkin sekarang bukan, mungkin kalau saya ya bukan money yang nomor satu, tapi hmm, experience mungkin. Yang iya, itu iya, yang aku cari di sini kan. Karena di Australia jujur selain uangnya, jujur ya pribadi, selain hmm, uangnya tidak ada hal yang buat saya ingin ke sana. hmm, Tapi ya. different dengan Jepang. Kembali ini kan ke statement kita di awal tadi kan kayak purpose-nya masing-masing lah, panggilan hatinya masing-masing lah. Kalau memang hatinya lebih condong ke Jepang, why not Jepang? Jepang bagus juga.
betul, sepakat. Terus ada saran untuk anak-anak muda di Indo yang mau ke luar negeri kerja atau yang masih kerja di Indo dengan gaji Indo yang kita tahu sama-sama kecil kalau dibandingin gaji di luar. Saran, menurutku sarannya sebenarnya baik itu kerja dalam negeri maupun luar negeri itu apa ya, gimana pembahasan gini. Oh mungkin gini simpelnya, untuk untuk menambah nilai atau value kita di zaman sekarang, saya rasa bahasa Inggris sih, bahasa Inggris yang bisa menjadi ini batu loncatan teman-teman untuk upgrade. Mungkin dengan bahasa Inggris, entah teman-teman mau ikut working holiday visa juga, atau dengan bahasa Inggris teman-teman bisa mengakses kesempatan-kesempatan lain di Indonesia yang ternyata penghasilannya lebih 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 cocok buat teman-teman. Jadi namanya pilihan hidup ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Kan ada juga orang Indonesia, ada orang yang lebih prefer kerja di Indonesia walaupun punya kesempatan ke luar negeri seperti itu. Jadi menurutku untuk anak muda ya, kembangkan skillnya dalam segi bahasa dan IT. Sekarang kalau mau dibandingkan ya, begini di sosmed kan selalu gembur-gemburkan di Australia bisa dapat sekian sekian sekian. Padahal di Iya, iya, Indonesia iya. bisa juga menghasilkan pendapatan seperti di Aussie, bahkan lebih kalau teman-teman kreatif. Saya lihat, karena saya bilang begitu karena akhir-akhir ini FYP TikTokku ini bahas tentang penghasilannya TikTokers. Ternyata TikTokers itu bisa menghasilkan 2 kali lipat lebih gede dari kami. Dari yang video itu ya yang saya lihat. Dia dengan Iya, iya. cara berjualan berjualan ini, berjualan produk, ya cuma memanfaatkan teknologi teman-teman. Sedangkan kalau ke Australia, mostly teman-teman akan bekerja dengan pekerjaan yang mengandalkan fisik, tenaga, dan waktu, jauh dari orang tua, jauh dari negara, seperti itu. Jadi menurutku ya itu upgrade skill aja buat anak-anak muda. Oke, oke. Pertanyaan terakhir nih, supaya ini kayaknya waktunya udah terlalu panjang. Eh, Menurutmu lebih baik kerja di Indo atau kerja di luar negeri? Menurutku lebih baik. Wah ini pertanyaannya menjebak dan dilematis. Berarti 50-50 ya? Iya, menurutku di Indo bagus kalau teman-teman sudah punya pekerjaan yang berjenjang ya. Kalau teman-teman sudah membentuk karir lah yang ingin didalami seperti itu. Tapi kalau teman-teman sendiri masih istilahnya apa ya, masih mau dare yourself to get a new challenge, kalau mau dapat tantangan baru, eh, peluang-peluang baru, koneksi baru, silakan coba kesempatan ke luar negeri. Selama kemampuan itu dan kesempatan itu ada. Jadi Iya, ya, mungkin mungkin ketika kita masih muda, kayaknya perlu mm, dicoba ya. Berarti ya, keliling itu perlu wajib untuk anak muda ya. why not? Try it, why not? Why not ya? Oh, oke deh. Kayaknya waktunya cukup. Kita udah panjang lebar bahas background kenapa ke Australia, terus Mm. WHV. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, tulis di kolom komentar aja atau DM ke Instagram. Nanti gue cantumin Instagram di atas. Oke, thank you untuk malam minggunya. No worries, bro, Oke, no worries. thank you, Arigato. thank you. Arigato, thank you so much. Arigato gozaimasu. Salam dari Jepang dan Australia. Batu say apa? Selamat tinggal in Japan. Uh, uh, Sayonara. Sayonara. Sayonara Atau minasan. bisa juga yang lebih casualnya matane. Oh, Matane. Oh iya, di channelnya Matane. Sayonara. Uh, Oke, matane. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.